Selamat siang, senang sekali kami berdua ketemu lagi di acara Indonesia Sehat. Karena sehat itu asik. Walaupun pemirsa udah ada yang protes loh katanya. Semenjak kita pakai masker plus face shield, katanya nggak kelihatan lagi gantengnya Dok Yaji. Aku langsung bilang, paling bisa nih ya. Ini demi menjaga semuanya. Oh iya dong, apalagi sekarang kita tahu kan yang namanya kasus di Jakarta itu udah nembus loh, sehari bisa 1.000 lebih. Bayangin kan, 1.000. Wow, luar Jadi kalau kita biasa. 30 hari bisa ketemu 30.000 dong dari Jakarta sendiri. Memang Ya. sih alasannya ada beberapa. Yang pertama adalah karena memang testingnya itu dibuat banyak sekali memang. Jadi memang aktif sekali melakukan testing. Lebih meluas ya. Tapi ada yang mengkhawatirkan sebetulnya. Kenapa? Apa yang mengkhawatirkan? Satu, yang pertama adalah bahwa kemudian dari yang dites itu lebih daripada 20% yang kemudian positif. Nah, masih hati-hati dong di sana. Biasanya gini, dari yang dites itu yang positif ya cuma 5%, 6% gitu kan. Kemudian yang kedua, ternyata yang berat juga banyak nih. Karena angka terisinya tempat tidur di rumah sakit itu makin meningkat. Terakhir sudah di angka hampir 70 nih ceritanya. Berarti harus hati-hati semuanya ya pemirsa ya. Ya, jadi ini pemirsa tetap harus menerapkan 3M ya. 3M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tidak hanya nih untuk orang-orang tua, lanjut usia, anak-anak, tapi ini yang usia-usia reproduksi ya, artinya usia-usia muda ini jangan kemudian abai. Masih produktif, apalagi kemudian yang merasa jangan sungkan, jangan abai waktu kumpul sama teman. Jangan sungkan, jangan abai kalau pas kumpul sama saudara-saudara ya. Selalu kami ingatkan bahwa sebetulnya tertularnya itu bisa dari siapa saja. Oke. Ya, itu harus hati-hati. Nah, ini ada cerita nih Bun. Ini ada teman ayah telepon nih. Teman ayah ini teman ayah nih laki kan ya. Artinya biasanya kan yang curhat nih ibu-ibunya, istrinya. Emang dia curhat juga? Dia telepon gini saking nih anak saya nih Dok, anak saya nih kan umurnya 2 tahun anaknya. Cowok ya itu ngomong terus katanya itu nggak berhenti, semua ditanya, ini ditanya, itu ditanya, semua dikomentarin katanya gitu. Bagus dong Ya, ya. tapi kayaknya ayahnya itu udah kewalahan gitu Bun. Pemirsa, ini serba salah nih pemirsa ya. Yang anaknya bawel, ada yang curhat, tapi sebetulnya yang lebih mengkhawatirkan itu kalau yang anaknya nggak bicara kan. Nah, itu ada sebenarnya. loh yang umur 2 tahun itu baru bicaranya cuman mah, kalau mau minum atau nggak tunjuk mau apa cuma tunjuk. Nah, sebenarnya nggak bisa dong kayak gitu. Sementara kalau main gadget, pinter banget. Nah, sebetulnya hari ini sampai kemudian kita akan membahas permasalahan itu. Kita bicara mengenai deteksi keterlambatan bicara. Sebetulnya seorang anak kecil itu ya dianggap terlambat bicara itu waktu umur berapa sih? Kapan ya? Kan ada hitungannya tuh, umur sekian dia mesti produksinya tuh berapa kata-kata. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas ya pemirsa ya. Dan jangan lupa Anda juga bisa bertanya, tapi di segmen ketiga ya. Buat bapak ibu yang barangkali sudah punya cucu, barangkali boleh juga nanya buat cucunya ya. Tapi yang pasti sudah saya lihat nih dokternya. Ada dokter R. Ana Chandrayani, spesialis anak konsultan. Hai Dok, apa kabar? Halo Dok, selamat siang Dokter Ana. Silakan Dok. Silakan kalau ketemu di jalan kita barangkali nggak kenal ya Dok ya. Berhubung kita nggak kelihatan nih. Ini muka-mukanya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya Dok ya. Tapi yang paling penting sekarang bagi ilmunya buat semua pemirsa di rumah ya. Iya, yang jaga jarak. Pokoknya kita selamat semua ya. Amin. Kenapa sih kita ngotot begini nih pemirsa? Karena pemirsa ternyata saya dengan Dok Ya nggak bisa 2 meter. Dok Ya dengan Dokter Ana nggak bisa 2 meter. Berarti yang jadi pegangan kita adalah masker dan face shield kita ini ya. Dokter Ana. Pertanyaan pertama. Langsung bertanya. Ini sebenarnya pertanyaannya tadi ada teman saya, ini anaknya usia 2 tahun, anaknya laki-laki. Tapi cerewetnya minta ampun. Masa dia protes karena anaknya cerewet? Anak cerewet itu kan bagus kan Dok? Iya, kapan sebenarnya anak ini dianggap ini normal, artinya bicaranya normal, bicaranya kebanyakan, atau yang tadi yang terlambat bicara? Ada kebanyakan gitu ya. 2 tahun sudah bisa berkomunikasi, bisa berbahasa, bisa bertanya, bisa menjawab jawaban dari pertanyaannya itu ya sangat baik untuk usia 2 tahun. Mungkin yang sering terjadi adalah umur 2 tahun, usia 2 tahun belum bisa berkomunikasi. Jadi jangan senang dulu ya kalau anaknya diem-diem aja di umur 2 tahun. Anaknya nggak ganggu nih, nggak banyak tanya. Kita bahas ya Dok ya, sebetulnya umur berapa anak-anak ini harus bisa apa sebetulnya. Kan ada yang umur 2 tahun kalau nggak minta minum aja cuman nunjuk-nunjuk. Dan ibunya yang tahu, oh iya tapi kan nggak bisa begitu dong harusnya. Tapi kalau main gadget pinter Dok katanya Dok. Nah itu cerita lain ya Dok ya, nanti kita bahas lagi. Tuh
Ini udah gregetan pengen jawab tuh pemirsa ya. Ya pemirsa, nanti pemirsa bisa juga mengirimkan pertanyaan ya. Pemirsa bisa telepon kita di 5743476. Untuk yang di luar kota Jakarta bisa ke 021 574 3478. Iya, Bisa oke juga ya. DM kita ya Bunda Iya. ya. Di IG kita ya indonesiasehat.tvri. Tapi sebelum apa-apa sih udah banyak banget pertanyaannya yang udah masuk. Terima kasih banyak pemirsa ya. Nanti kita jeda dulu ya pemirsa ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi tetap Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Nah, kita lagi bicara nih masalah deteksi keterlambatan bicara. Ternyata nih bicara ini memang sesuatu proses yang memang ada tahapannya ya, Dokter Ana. Betul. Kita nanti bahas barangkali juga ya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi anak-anak kemudian terlambat berbicara. Silakan Dok kalau mau mulai Ya, Dok. silakan Dok. Baik, saya presentasi Boleh, atau boleh, Dok. Boleh. Jadi sebelumnya perlu dikenal bahwa tujuan dari bicara itu apa. Oke. Untuk bicara itu tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Bicara adalah proses di mana bisa memproduksi suara A, B, C yang keluar. Tetapi kalau bahasa tentunya adalah pemahaman bagaimana kita bisa memahami apa yang dibicarakan. Nah, sehingga antara bicara dan bahasa harus Sesuai. berhubungan, harus connect. Ya, jadi maksudnya bisa juga nanti dia berkata-kata tapi tidak mengerti begitu ya, tidak bisa Betul. menyampaikan sesuatu. Itu juga permasalahan lagi dengan sendirinya. Betul. Baik. Jadi kalau kita lihat misalnya gangguan bicara karena dia suatu proses produksi, dia tidak bisa bicara sama sekali atau misalnya ada artikulasi yang berbeda atau tidak tepat. Ada yang cadel dan sebagainya. Itu adalah produksi bicara. Tapi kalau bahasa dia bisa bicara, dia bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa Semua semuanya. bagus gitu artikulasinya. Bagus. Ya. Nah, tapi bahasanya nggak nyambung. Kadang-kadang kebolak-balik. Nah, oleh karena itu idenya atau maksudnya dari yang bicara tidak sampai. Sehingga apa yang terjadi kalau terganggu, komunikasinya tidak ada. Oke, jadi kita punya dua permasalahan, satu gangguan bicara, satu gangguan bahasa nih, biar sama-sama ngerti begitu ya. Iya. Dok, ya? Dok, kalau perkembangan, sorry maaf Dok, pembicaraan antara bicara dan bahasa ini apakah simultan ataukah satu-satu? Baik, ini harus simultan. Oke. Oleh karena itu kalau terjadi satu-satu, ini yang menjadi masalah. Oke. Kenapa ada yang bicaranya banyak, bisa ngomong, maksud saya produksi suaranya ada, membuat kalimat bisa, tapi tidak bisa berkomunikasi. Iya, tidak mengerti barangkali. Tapi tidak mengerti. Nanti misalnya sampaikan, ayah, aku mau makan misalnya. Tapi makan ayah aku apa? Nah, itu ada gitu ya, Dok, yang sampai terbalik-balik ada yang gitu ya, kebalik-balik kan. Baik. Nah, itu di bahasa penyampaian bahasanya. Oke. Kalau produksinya betul, ayah ada, makan ada, tapi susunannya nggak ada. Nah, kedua hal antara bicara dan bahasa itu harus nyambung untuk Harus melakukan sinkron nih ya komunikasi. pemirsa ya. Jadi kita udah ngerti nih ada dua permasalahan besar. Terus kemudian apa lagi Dok? Baik, mungkin kita dari bahasa itu kita ada bahasa ekspresif dan reseptif. Ini yang saya tegaskan untuk dipahami. Bahasa ekspresif adalah apa yang kita bisa utarakan. Oke. Jadi saya bicara, ini mengekspresikan bahwa saya senang, misalnya. Tapi kalau reseptif, Dokter Lula menyampaikan, Dok, aku senang lihat dokter, misalnya. Sayanya mengerti, oh senang, berarti oh iya. Jadi gitu. maksudnya ada yang produktif, kasih Iya. tahu ke orang pesannya, ada yang mengambil pesan orang dan kita mesti mengerti ya. Iya. Dua-duanya berbahasa nih kita nih sebetulnya. Iya, jadi yang satu bahasa reseptif, pengertian berbahasa, yang satu bahasa ekspresif. Iya, ekspresi itu yang produktif nih pemirsa. produktif. Dia yang buat bahasanya. Nah, itu Iya. juga harus benar ya. Kalau orang lain bicara, dia juga harus bisa mengerti bahasa tersebut. Betul, jadi Oke. memahami. Misalnya saya jalan, Iya. anaknya tahu. Oh, Coba baik. mama mana? Si anak akan lihat mama itu. Oh, Walaupun iya. dia tidak mengerti bisa dia. bicara, Oke. maksudnya tidak bisa memproduksi suaranya, tapi kalau dia memahami,
bahwa mamahnya di sana atau Iya. di mana dia cari, berarti bahasa reseptifnya dimengerti Oh atau dia iya. mampu. Oh, jadi ada tesnya Benar, nanti iya, nih. Anak iya. ini ngerti Iya. apa tidak diajak bicara Ya, jadi ya. kebanyakan anaknya main game, mamanya di mana? No, mama di sana. Ya gitu, tapi itu termasuk. Nanti itu ada lagi Kebanyakan anak-anak kan ceritanya. begitu kan, mama di mana? Di dapur, tapi main game terus. Iya, betul. Terus Baik. gimana, Dok? Baik, untuk ini kapan dikatakan terlambat? Nah, terlambat dikatakan anak terlambat bicara berbahasa ataupun ya bicara dan bahasa jika minimal ya 3 bulan tidak dicapai sesuai standar usianya. Maksudnya begini, mungkin kita sampaikan bahwa anak umur 1 tahun dia harusnya bisa mama, mengatakan mama misalnya. Maaf. Jadi ini yang masalah. Ini kabelnya ini nih. dia. Iya. Jadi 12 sampai 15 bulan tidak bisa mengatakan satu kata pun udah ada tanda terlambat. Oke. 15 bulan, setahun lebih Setahun ya, ya, Dok setahun ya. setengah, Terus ya. ada tambahannya lagi 3 bulan tambahan ya, Dok ya, Iya. dikasih grace period nih, ceritanya tambahin 3 bulan nih. Iya. 15 bulan tambah 3 bulan sama sekali nggak ada mama, nggak ada papa, nggak ada mamam, pokoknya yang gampang-gampang gitu ya kalau buat makan gitu ya. Iya. Num atau apa dianggap sudah ada terlambat. Iya. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah ini harus distimulasi oleh orang sekitar? Bisa nggak, misalnya anak lahir, artinya hanya dia sendiri sama nggak ada yang ngasuh gitu, atau nggak ada yang mengajari dia untuk bicara? Bisa Maksudnya nggak gini, dia Dok, bicara? kan kalau dengar pasti dia dengar. Misalnya Ya. kita anggap nggak ada permasalahan dengan pendengarannya, Dok ya. Dia mendengar orang lain semua bicara. Tapi dia tidak diajak bicara, nggak apakah diajarin. cukup? Ya, saya kira dibilang cukup bisa cukup, tetapi sebetulnya lebih baik kita ajak bicara. Bagaimana dia bisa mengerti bahasa kita kalau kita tidak melakukan komunikasi, kalau kita tidak memberikan stimulasi, mengatakan bahwa ini ayahmu, ini ibumu. Anaknya kan nggak bisa. Dia terlepas dari tidak ada masalah ya. Jadi kalau suruh diam aja, mungkin anaknya belajar sendiri. Nanti mamanya teriak, mama, atau ayah, atau mungkin ya itu didengar sama si anak, ya itu mungkin dia bilang seperti itu. Jadi stimulasi perlu. Stimulasi diperlukan. Kan ada yang suka mengatakan gini, Dok, kalau misalkan ibunya bawel kayak saya, Dok. Iya, nggak bawel, Bu, cuma Iya, lebih iya, banyak udah tahu bicaranya. bawel. Iya, ibunya bawel kayak saya, anaknya pasti dengan sendirinya tuh pinter jadinya segala macem gitu. Dia, karena saya ngomongnya banyak banget produksi, dan saya ngomong sama dianya juga kan rewel gitu. Pokoknya begini gitu banyak ceritanya. Termasuk barangkali ibunya bercerita sama anaknya begitu. Itu jadi rangsang itu diperlukan, Dok. Sangat diperlukan. Nah, pertanyaan begini, ada juga beberapa orang tua ya, mudah-mudahan sih dilakukan oleh pemirsa ini, anaknya diajarin lewat media TV atau media, artinya setelin video, setelin ini, no, duduk sana lu nonton aja gitu, ada film-film kartun, film-film itu. Dia mendengar ya, Dok. Ya, tapi dia satu mendengar, arah, dia satu melihat semua satu gitu. arah. Ya, dia akan bisa bicara sesuai bahasa yang keluar dari media. Ya. Dari TV-nya tersebut misalkan, atau dari gadgetnya. Betul. Tetapi belum tentu dia bisa berkomunikasi. Dan itu, karena dia satu orang. Makanya tadi ya ada responsif, ada ekspresif. Iya, iya. Jadi barangkali dia ngerti nih, ya responsifnya ada, dia masuk semua. Tapi begitu ekspresif dia masukin, nggak sama tuh antara yang dia sebutkan sama kemudian pengertiannya dia. Wah, repot juga ya Ya, kalau tapi kayak saya gitu ya. tertarik ini masalah kata-kata terlambat. Kalau sudah terlambat, ini tahu terlambat, terus kemudian kita ngapain nih orang tuanya? Apakah cukup di rumah Nanti aja dulu, diajarin? sebelum ke sana. Ini kan, Dok, macam-macam, Dok. Ada tempatnya, patokannya macam-macam nih, Dok ya. Kan bisa juga dong, Dok, misalnya 12, 15, oke, 18, oke. Tiba-tiba di 3 tahun dia tiba-tiba begitu. Betul. Atau kita anggap dari awal udah salah semua pasti kena ya, Bu, Dok ujung ya. ke sananya. Nah, pada umumnya dilihat dulu. Kadang-kadang maaf nih yang hadir ke tempat konsultasi, orang tua tidak aware bahwa anaknya belum bisa bicara. Jadi ada, ini hanya katakan kalau kebetulan anak usia 18 bulan baru datang, dok anak saya, ibunya udah aware nih. Iya. Kok kayaknya belum ada kata-kata. Aku nggak tahu, bagaimana dia mengerti nggak? Kata tidak. Baik. Ini salah satu patokannya. Jadi ini adalah pemeriksaannya dokter berarti kan, kalau datang misal bawa anak nih, kita sama, dok anak saya telat apa nggak sih, dok, anak saya bermasalah nggak sih, dok? Ya udah kita lihat anaknya umur 3 tahun, coba bisa nggak, bisa kalimat sederhana begitu ya. Tidak hanya pemeriksaan dokter. Saya ingin sampaikan bahwa orang tua Bisa ayah mengecek bunda, sendiri. harus bisa mengetahui sejak dini. Jadi sebetulnya perkembangan bicara pada bayi sama anak itu cukup
harus dimengerti orang tua. Saya mungkin mengingatkan kembali kalau ayah bunda di Indonesia Iya. itu ada buku KIA. Iya. Buku KIA, KIA, ya, iya. Kesehatan Ibu dan Anak. Ya. Di situ sebetulnya Sudah ada juga ya. Sudah ada Iya. panduan Perkembangan anak. saya ingin sekali. Jadi para orang tua bisa bacalah buku KIA itu. Di situ ada perkembangan umur 6 bulan harus bagaimana, Iya. 1 tahun Harus bagaimana? Iya. Jadi setiap bulannya, setiap perkembangan anak itu diikuti. Iya. Itu yang Betul, jadi iya. artinya Jadi, itu Kalau di buku KIA tuh seingat saya gini, bisa tengkurap misalkan Ya, ya. itu Tambah jadi motoriknya. di umur sekian dia sekarang motoriknya apa, motorik halusnya apa. Nah, Ya. bicaranya juga dimasukkan di sana gitu ya. Betul. Harusnya sudah bisa begini. Kalau belum bisa, tadi Ya. dokter kasihnya waktunya 3 bulan ya, Dok ya. Iya. Dikasih 3 bulan. tambahan 3 bulan, ternyata masih belum bisa. Berarti ada yang salah. Kita cari sebetulnya. Betul. Nah. Jadi mungkin saya sampaikan ada red flag. Mm-mm. Red flag. Bayi baru lahir pun Mm-mm. kita Ya. bisa mengetahui dia ada koin atau tidak sampai usia 2 bulan. Mm-mm. Ada koin enggak? Oh, Koin itu baik. gimana, Dok? Koin itu? Jadi kadang-kadang keluar Kuing, gitu-gitu. Oh, kuing. Itu. Kan kalau anak kecil ada tuh bahasanya anak baby tuh yang gitu loh. Itu kan menyenangkan. Kalau buat ibunya, rasanya. Tapi pemirsa pasti pertanyaan akan banyak kan pemirsa ya. Yuk kita tanya aja. Iya. Sebentar. Di segmen berikutnya Anda boleh bertanya. 5743476, 5743478. Jangan lupa pakai 021 ya. Ya, pemirsa jangan terlambat ya. Silakan Anda telepon ke kami karena memang ini biasanya yang nelpon bertubi-tubi ya, Bun ya. Jadi kalau terlambat nanti seperti terlambat bicara nanti nggak sempat kita Iya, betul. tambah pertanyaannya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Yang nggak asik itu adalah kalau kemudian anak kita terlambat bicara nih pemirsa ya. Yang pasti kalau anak bicara kan bikin gemes ya. Tapi kalau sampai nggak bicara, waduh itu bikin benar-benar gemes yang lain ya. Itu biasanya ibunya juga udah panik, bapaknya juga panik. Nah ini ada yang namanya red flag ya dok ya. Apa tuh dok red flag? Sambil menunggu telepon ya dok ya. Pemirsa jangan lupa ya 5743476 021 5743478. Nah, baru jadi pancing sama Bunda. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Oh, putus. Ya oke masih putus Ya, ya. kita lanjut ya, Dokter Ya, Ana. kita tunggu red flag dulu nih. Tanda waspada katanya. Apa aja nih dok red Ya, flagnya? red flag atau bendera merah itu tanda waspada. Kalau kita lihat bahwa misalnya umur 6 bulan tidak ada koin, tidak menoleh ke sumber bunyi, ini adalah untuk pengertian berbahasanya atau reseptif. Oh baik. Kita harus sudah curiga. Jadi bunda yang baru melahirkan, usia ketemunya sekarang kebetulan lihat anak bayinya 6 bulan, langsung coba dites deh, gitu. Waktu ada bunyi berespon apa tidak? Oh baik. Bunyinya harus mengagetkan atau bunyi yang lembut aja? Bunyi yang biasa aja. Oke. Ibunya berbicara, dia mencari. Malah kadang-kadang nih ibunya masuk ke kamar aja kan biasanya nungguin ASI ya. Anaknya udah bunyi gitu ya dia tahu baunya ya. Jadi Bunda itu pengen yang punya anak pintar. lagi nih kayaknya nih. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya. Ya. Dengan siapa di Halo. mana? Iya, dengan siapa di mana? Saya Ibu Ratna. Iya. Saya Ibu Ratna dari Pekanbaru. Baik. Ya, silakan Bu pertanyaannya, Ratna. Bu. Ah. Ah. Iya, iya, iya. Silakan Bu. Saya punya cucu, umurnya udah 22 bulan, tapi belum bisa berbicara. Nah, sama Nah, sekali, terus, Bu. 22 bulan. Mm. Nah, terus kalau dipanggil juga dia nggak mau menoleh. Oke, baik ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Dokter Dokter Ana? Ana ada yang Tapi tanyakan? aktif sekali orangnya. Tapi aktif ya Sangat anaknya aktif. ya. Sangat Oke. aktif. Aktif sekali orangnya. Baik. Bu, anaknya main gadget nggak, Bu? Enggak, dia nonton dia. Ah, Ya, sering nonton nonton TV ya, TV, baik. Nonton yes. apaan anak-anak gitu. Baik, Ya, baik. ya, baik. Kita tanyakan lebih jauh ya, Ibu ya. Kita tanyakan ya, Bu. Terima kasih buat pertanyaannya. TV. Iya, Ya, baik. terima kasih, Ibu. Nah, sekalian ya dok ya, satu lagi ini pas banget juga sama Arshila Wafika. Anakku usia 2 tahun belum bisa bicara satu kata pun. Kalau diajak belajar bicara nggak mau fokus, sarannya apa dok? Nah, jadi bareng dok, hampir Ya. 2 tahun juga nih. Baik, ini kelompok usia 2 tahun. Ya. Bicara satu produksi kata pun tidak ada. Berbahasa pengerti pun sepertinya tidak ada. Iya. Dan dia lebih fokus
atau mengikuti satu melihat misalnya gadget atau apapun. Iya. Ini memang harus diperiksa lebih lanjut. Iya. Pertama memang ditegaskan bahwa anak ini bisa dilakukan oleh bunda. Iya. Dipastikan tidak ada gangguan pendengaran. Nah, caranya bagaimana dok supaya memastikan tidak ada gangguan pendengaran? Ya. Bunyikan sesuatu di kiri kanannya dalam kondisi si anak tidak melihat apapun. Karena begini, khawatirnya juga si anak melihat sesuatu, Dia fokus ke sana. fokus, Oke. satu, kedua. Atau bahasa virtual, jadi artinya dia bisa melihat, dia bisa mengerti dengan melihat. Jadi memastikan bahwa pendengarannya Berfungsi. tidak bermasalah. Jadi pertama ya Bu ya, kita harus pastikan bahwa pendengarannya ini tidak ada permasalahan apapun. Caranya adalah dibunyikan sesuatu di mana si anak tidak lagi menonton, tidak melakukan apapun. Kalau dia tidak menengok atau tidak ada reaksi apapun, baru kita periksa lebih jauh pastinya. Ya, kita harus periksa lebih jauh. Jadi kita bunyikan sesuatu dari belakang. Pada waktu kita mentes suara, Iya. jangan kelihatan sama anak. Oh, bunyi alat Bunyinya bunyinya. itu. Jadi bunyikan di belakang. Itu satu. Setelah itu tadi kan katakan fokus aja pada TV atau Iya. apa dan dia sangat aktif. Iya. Berarti kita harus lihat perilaku yang lain. Nah, ini nggak bisa cuma Perkembangan satu yang lain. perilaku. Kita tahan dulu ya dok ya, karena Iya. telepon sudah masuk lagi ya dok ya sebentar ya. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Halo, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Nevi di Sidoarjo. Silakan, Ya, silakan Bu Bu Nevi. Nevi. Iya, saya mau tanya, ini saya punya anak dua-duanya. Itu kok pelo ya? Oh, Oh, pelo. pelo. Bunyi R-nya itu susah. Ya. Padahal kami orang tuanya tidak ada yang pelo. Oh, baik. Waktu anak pertama pelo, saya belajar untuk lebih ke anak kedua itu lebih lebih intens. Tapi ya sekarang yang anak kedua ini sekarang umur 10 tahun juga pelo. Iya. Kita tanyakan ya Bu ya, adakah faktor lain yang berhubungan dengan ini ya Bu ya? Iya, iya. Apakah saya salah untuk belajar komunikasi dengan anak apa gimana? Padahal saya sudah berusaha untuk membicarakan R itu ya wujudnya R itu. Nanti dulu Bu, jangan menyalahkan diri sendiri dulu tuh Bu ya. Kita tanyakan sama Kayaknya dokter ini Ana guilty ya. banget nih. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Nevi. Baik, terima kasih Bu Nafi. Jadi anaknya sudah bisa bicara, semoga memang bicaranya lancar, pengertian berbahasanya oke, hanya masalah produksi. Iya. Berarti ada sesuatu di area Dok, sebelum dijawab mulutnya. dok, daripada bunyi terus ya dok ya. Sabar ya, Dok, ya. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Halo. Halo. Nah, udah keburu berarti yang putus putus. ya. Ya. Kita Oke. teruskan. Jadi tadi masalah produksi. Jadi mungkin bahasanya oke, semuanya Iya, berkomunikasi bagus, ya. tidak masalah, hanya masalah produksinya yang tidak tepat. Kalau produksi yang tidak tepat, ini bicaranya. Bicaranya berarti kita harus tinjau kembali di area Oh, yang produksi organ suara, bicara. organ mulut. Organ ada hidungnya, kemudian mulutnya, Lidah, mungkin ototnya, lidahnya, itu harus kita evaluasi. Nah, mungkin nanti di segmen berikutnya bisa disampaikan nih, ada yang lebih kompeten nih untuk bisa apa yang bisa dilakukan. Tapi bisa nggak dok setelah umur 10 tahun ini, kan tadinya Baik. kan nggak bisa pakai huruf R ya dok ya. Apakah kemudian bisa dilatih jadi bisa menyebutkan huruf R? Ya, jadi beberapa kasus ada yang bisa, R-nya hilang. Oh, Tetapi baik. ada juga yang menetap. Nah, Tergantung keadaan dan organnya sendiri pasti satu ya. kita lihat di organnya. Kalau organnya tidak masalah, bahasa komunikasinya di situ seperti apa? Orang berbahasa Indonesia dengan berbahasa Inggris beda kan? Oke. Oh, baik. Ada suku kata yang ya, di bahasa Inggris mungkin disebutkan, di kita tidak. Seperti itu. Jadi berarti kalau tadi ibu yang tadi kan udah merasakan dirinya aja yang salah, jangan Iya, menyalahkan iya. diri Karena dulu. dua-dua Ya. anaknya nih, Bun. Bisa Ya. diperiksa lebih jauh, kemudian Betul. barangkali kasusnya yang malah bisa kemudian dilatih kan. Iya. Kalau bisa kita bisa mengejar sebetulnya. Ya, kalau memang Dok, maaf dok, kita akan kembali ke pertanyaan yang pertama dok. Yang tadi kan yang pertama bahwa anak kita harus periksa dulu Ya. bahwa anak ini pendengarannya ini tidak ada masalah apapun. Ya. Kalau misalnya kita sudah bunyikan sesuatu dan terdengar, misalkan anaknya nggak ada masalah, ada reaksinya gitu ya dok. Betul. Berarti kemudian apa yang harus dikerjakan? 2 tahun belum ada satu kata pun yang diproduksi. baik, kita fokus, tadi disampaikan tidak fokus. Ya. Ada nggak kontak mata? Oh, baik. Kontak mata.
Jadi ada nggak komunikasi Iya. yang nyambung tadi? Jadi buat Ibu Arshila, ini buat Ibu Arshila, kalau tidak fokus, kita mesti cek ada kontak mata atau tidak. Kalau tidak ada kontak mata, Dok. Baik, nyambung lagi. Tidak ada kontak mata, tidak bisa berkomunikasi, Iya. kemudian kontak interpersonal tidak ada masalah perilaku dia terlalu aktif, ceritanya sudah berbeda. Diagnosisnya sudah ke arah kemungkinan autis misalnya Iya. seperti itu. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa fokus, tapi kontak mata ada. Apalagi Baik. kalau sesuatu yang dia suka misalkan. Ya, jadi kalau kontak mata ada semua, belum tentu dia autism. Belum tentu. Oke. Kita harus telaah lagi. Jadi pada waktu seorang ibu membawa anak untuk berkomunikasi, berkonsultasi pada dokter bahwa anaknya terlambat bicara, kami yang dokter akan melihat tidak hanya masalah keluhan bicaranya. Jadi ada perkembangan anak yang harus dinilai. Secara keseluruhan ya, jadi Secara bukan cuma satu keseluruhan. saja nih ya. Betul. Kami yang dokter anak akan melihat apakah perkembangan bicaranya, reseptif, ekspresifnya normal atau tidak, kemudian menilai motoriknya, kemudian menilai kognitifnya, kemudian juga sosialisasinya, bagaimana perkembangan sosialisasinya, Iya. dan yang terakhir bagaimana perilakunya. Jadi memang tidak gampang begitu anak telat, terus kita langsung Salahkan. pasti diagnosisnya Sesuatu, ya. ini dan orang Jadi tua ya, Dok, jadi kalau untuk mengetahui adanya permasalahan, mungkin orang tua ya bisa mengerti, wah harus ada tadi kan ada red flag-nya, ada tanda waspada nih, jangan-jangan anak saya ada permasalahan, itu oke. Tapi kalau untuk mengetahui permasalahannya apa, serahkan kepada yang ahli dengan sendirinya. Iya. Akan diperiksa banyak sekali sebetulnya. Ya, tapi ini ada pertanyaan dari pemirsa di Instagram. Ditanyakan ini berkaitan tadi kan dokter sudah katakan dari faktor-faktor medisnya. Iya. Nah ini masalahnya ditanyakan oleh Dewi adalah faktor pola asuh nih. Pertanyaannya, dok, saya ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Anak saya diurus oleh babysitter. Tapi sepertinya sama babysitter itu anak saya jarang diajak ngobrol. ya. Jadi anak saya sampai usia 2 tahun tapi belum bisa bicara juga. Nah, apakah ini termasuk faktornya, Dok? Artinya faktor tidak ada komunikasi. Nanti dulu. Sehingga saya takut hal ini nanti bisa sampai anak ini besar nggak bisa ngomong. Ya, tapi saya mau protes, anak aja saya juga kerja, nggak boleh. Nah, ini ada pertanyaan. Iya, makanya itu. Anak saya bawel loh, bukan. Kan nggak 24 jam sama babysitter. Kalau malam-malam pasti sama kita dong. Iya. Kita kan bisa cerita macam-macam, bisa dongeng malam-malam ya, Dok ya. Nah, ini loh pemirsa, pelajaran yang baik nih, gimana ya. ceritanya nanti kita akan jawab semuanya. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di sini ya di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ini kita lagi asik-asik ngobrol, kita bukan ngerumpi sih sebenarnya. Iya, kita bicara mengenai bagaimana yang namanya keterlambatan bicara pada anak. Dan tadi kita berhenti waktu ada pertanyaan yang bikin saya langsung. Sebagai wanita karir. Kan saya juga wanita bekerja, tapi kan dokter anak juga wanita bekerja gitu. Bukan berarti kalau kita bekerja itu anak kita pasti akan terlambat bicara, keteteran semuanya, ya tidak juga ya, Dok ya. Tidak. Pertanyaannya tadi karena diurus sama babysitter, babysitternya juga jarang Ngajak ngomong, ngobrol. apakah karena itu anak saya jadi kurang bicara katanya. Ini pola asuh ya. Oke. Pola asuh itu memang tergantung siapa yang mengasuh dan lingkungannya. Iya. Tentunya di situ. Persoalannya adalah dia diasuh oleh babysitter. Katanya babysitternya tidak bisa bicara. Maksud Jarang. saya jarang bicara. Tapi kan mungkin ada sesi pasti ketemu orang tuanya. Ibu, bapak mengenalkan kan, ini ayah, ini bunda. Nah, pada waktu bunda pulang tadi, pulang dari kantor segala macam kan ada komunikasi. Kecuali sama sekali 100% tidak pernah ketemu, saya nggak bisa komentar. Sedikit potong, antara kualitas dan kuantitas nih bagaimana? Adakah sekian jam sehari atau cukup 5 menit tapi Ada lagi, Dok, kualitasnya ya. baik? Oh iya, Dok. Betul mengerti kan pertanyaan Iya. karena dia sendiri loh, Dok. Kita jawab dulu pertanyaannya, Dok. Ya, dulu ya, Dok. Halo, Ya. selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, Ya, Ya, halo. halo. Dengan ya siapa di dengan Denis di Jakarta. Silakan Ya, silakan. pertanyaannya. Iya, dokter saya punya anak laki-laki usia 19 bulan. Ya. Halo? Ya, silakan, Ibu. Ya, silakan. Iya, iya dokter saya punya anak laki-laki usia 19 bulan. Sampai sekarang juga belum bicara dokter.
pernah sempat bicara mama, papa, tapi setelah itu nggak lagi. Nah, dia fokusnya nonton TV. Kalau diajak bernyanyi, dia mau dokter. Jadi kalau pendengarannya mungkin tidak terganggu. Cuman ngomongnya itu nggak ini dokter, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara gitu. Sama sekali nggak ada Jadi yang nggak ada- keluar nggak- atau barangkali masih ada sebetulnya Mbak. Ya, meniru mungkin Ibu. Meniru barang tadi kalau menyanyi pasti ada ujung-ujungnya Ya, yang meniru. diikuti barangkali. Menyanyinya cuman gerakan aja, kepala, pundak, lutut, kaki bisa. Oh, baik. Dia mengikuti geraknya. Mengikuti geraknya. Iya, Tapi tidak geraknya Tapi nggak ada mengeluarkan. suara. Iya. Dialognya tidak ada, komunikasinya tidak ada, ekspresinya tidak ada, tetapi mengerti. Tapi mengerti. Benar. Oke. Oke, kita tanya hal lebih jauh ya Mbak ya. Terima kasih buat Iya, pertanyaannya terima ya. kasih. Baik. Dok, tapi tadi sebelumnya sempat bisa Ya, jadi sebelumnya artinya reseptifnya kita Iya. nilai dia memahami, ya. Ekspresinya kemudian seperti menurun, Iya. ya atau hilang sama sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana kesempatan dia untuk mengekspresikan keinginannya dia atau bicaranya. Itu harus kita nilai juga. Jadi ada komunikasi intinya kan. Kalau memang betul-betul dia mundur, jadi asalnya bisa bicara, kemudian tidak bisa bicara, kita harus evaluasi. Evaluasinya panjang lagi. Jadi memang ketemu dokter untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Kalau untuk sementara nih Dok, sementara aja Di misalkan rumah. untuk ibunya nih ya sekarang, apakah apa yang bisa ibunya kerjakan supaya si anaknya bisa kemudian berekspresi lagi nih? Baik, tingkatkan komunikasi interpersonalnya. Jadi selalu bicara dua arah. Jadi mohon maaf tadi 19 bulan. Ya, hampir 2 tahun. Asik menonton media. TV. Iya. Ya, TV terus. Bukan nggak boleh nonton TV, tapi Boleh, memang di bawah 2 tahun itu ada ketetapan atau ada anjuran tidak diberikan media atau gadget. Sehingga karena itu merangsang dia untuk komunikasinya satu arah. Ya. Oke. Dia mengerti semua. Dia reseptif tapi tidak ekspresif. Iya. Jadi sarannya seperti itu. Jadi Satu yang lagi pertama sarannya mungkin dikurangi untuk Iya. nonton TV-nya, lebih banyak diajak berkomunikasi, dipastikan kontak interpersonalnya, hubungan komunikasinya sama ibu atau orang terdekat ada. Jadi hal yang tidak usah melihat dulu yang lain, ajak anaknya, kemudian tatap mukanya, dia menatap ibu apa tidak? Oke. Ya, mungkin ibunya bilang, halo adek, atau namanya siapa, misalnya Dani, misalnya seperti itu. Kamu Dani, ini bunda, ini mama. Mama, kalau dia tetap mengikuti dan tertarik pada mamanya, mungkin dia suatu saat akan meniru kan, keluar mamanya. Jadi sering-seringlah untuk melakukan kontak visual dan interpersonal. Perlu agak tega nggak Dok? Maksudnya begini Dok ya, kadang-kadang ada anak yang kalau misalkan dia mau sesuatu, dia cuma nunjuk. Iya. Nah kan ibunya udah tahu, oh kalau nunjuk itu artinya dikasih ini. Nah, apakah kita perlu gini, kalau mau mesti ngomong. Minum. Walaupun nanti ujungnya keluarnya cuma num, tapi dia udah usaha gitu kan sebetulnya. Betul. Boleh gitu Dok ya, agak Iya. tega-tega sedikit gitu Dok. Betul, bukan tega lagi, harus kayaknya. Jadi waktu mau minum, misalnya karena biasa dilayani, Ya. semua tinggal nunjuk datang, semua datang. Jadi kayak pakai robot ya, Iya. misalnya. Jadi mungkin si anak berpengertian adalah dengan menunjuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu dicobakan. Nunjuk misalnya minum tadi, coba diulang. Ibu tidak akan kasih, kamu bilang minum, minum 2-3 kali, diulang terus, kemudian baru kita kasih. Jadi jangan langsung diberikan. Suatu saat mungkin, oh iya minum. Ya, ini Berarti tadi saya menarik dengan Kuantitas dong dan kualitas tadi. Iya, kualitas dan kuantitas tadi kaitan dengan gadget. Tadi 2 tahun ke bawah sebaiknya tidak ada tidak dikenalkan dengan gadget. Kalau nonton TV segala macam itu gimana Dok? Ya, jadi ada Dok, maaf ya Dok, saya terima dulu ya Dok ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Nah, itu ada suara kedengeran anaknya. suaranya. anaknya. Dari Madura. Dari Madura, silakan Ibu pertanyaan. Iin. Ya, silakan Bu Iin. Silakan Ibu. Halo. Ya, silakan Pak Iin, silakan langsung bertanya Bu Iin. pertanyaannya. Ya, anak saya umur 3 tahun, tapi belum bisa bicara. Oh, tadi ada yang bicara Itu itu suara Bu, siapa kayaknya itu, Ibu? Bu anaknya. Iya, maksudnya cuma bisanya tayo, maem gitu.
Apa terbatas. itu normal? Iya. Ya. Apa Tidak, gimana? belum satu Belum kalimat ngobrol, ya. begitu ya. Baik, kita tanyakan lebih jauh ya Ibu ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Langsung jawab yang 3 Ya, tahun boleh. ini. ya, Baik. silakan. 3 tahun Kalau udah anak cukup besar. usia 3 tahun, normalnya adalah membuat satu kalimat sederhana. Oke. Ya, misalnya, Contohnya gimana dong? contohnya ayah pulang dari kantor, atau misalnya saya mau makan. Yang paling sederhana adalah 3 kata dalam satu kalimat, Iya. misalnya seperti itu. Kalau itu sama sekali belum bisa Ada. dan masih kata-kata tunggal, pasti sudah terlambat nih. Hmm. Udah bisa dikatakan terlambat. Kalau hanya satu-satu kata kan itu kemampuan anak di bawah 18 tahun. Betul. Maaf, di 18 bawah bulan. 18 bulan. Iya. Ya, berarti harus dievaluasi. Kenapa? Gitu. Komunikasinya oke, dia mengerti, jadi reseptifnya bagus, Iya. ekspresifnya oke, tidak ada masalah. Tetapi Iya. kenapa tidak bisa mengatakan satu kalimat yang sederhana? Kita harus evaluasi lagi. Mhm. Dok, sebetulnya permasalahan keterlambatan bicara ini banyak nggak dok sekarang? Baik, sekarang ini cukup banyak. Mhm. Cukup banyak dan sepertinya banyak orang tua yang baru ngeh Mhm. datangnya udah lewat dari usianya Ya. dan inginnya instan Hmm. untuk dilakukan terapi langsung dan sebagainya. Tentu saja pada waktu pertemuan pertama kita nggak bisa langsung mengatakan ini bisa diterapi dan sebagainya. Kita harus evaluasi dulu yang lain. Gitu. Dan Kalau- ini cukup krusial. Kalau pengamatan dokter faktornya apa? Apakah pola asuhnya ataukah faktor Atau karena memang organ? gadgetnya dok? Iya. Apakah Nah. gadget yang bersalah? Dok, sebelum dijawab dok, terima lagi ya dok ya. Halo, Halo. selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang dok. Ya. Ini dengan saya Lisa dari Jakarta. Ya, Ya, silakan. Oh, iya dok, ini mau nanya. Saya punya anak laki usia 5 tahun setengah. Hmm. Dia kondisinya sekarang kalau ngomong tuh agak gagap dok. Itu kenapa ya dok ya? Ah. Terus pengucapan kata-katanya kalau kayak kakak itu juga nggak bisa. Bisanya tata seperti itu. Bedanya apa nih? Maaf Bu. Gimana? Tadi bedanya apa? Papa sama? Kakak, dia nggak bisa Kakak. ngomong kakak. Dia biasanya tata, ada bicara tapi kayak gagap ya Bu ya. Oh, oke, kita tanyakan. Iya, Tadi jadi dia kalau bicara itu mau mengungkapkan suatu kata, misalnya mama, dede mau minum, misalnya mama gitu. Jadi agak lama. Oh, baik. Sebelumnya tidak? Oh, dia kalau saya perhatiin memang dia dari kecil itu 2 tahun lebih baru bisa kalimatnya Bicara. baru bisa sedikit-sedikit. Baik. Nah, makin ke sini seperti gagap gitu saya perhatiin dok. Baik, Oke, kita baik. tanyakan ya Ibu ya. Terima Baik. kasih Oh, buat boleh pertanyaannya. nanya. Ya, Boleh, silakan, silakan. Boleh nanya ke ibu. Ibu, tapi kalau diinstruksikan yang sederhana, diminta misalnya suruh ngambil barang tertentu, bisa ya Bu? Mengerti Bu kalau Mengerti. dikasih perintah gitu anaknya Ya, Bu? dikasih perintah. Mengerti dok, kalau misalnya saya suruh dede mau makan gitu, mau nyaut. Mau. Baik, oke. tapi kalau ibu, ini anaknya 5 tahun soalnya Bu ya. Ya. Kita Iya. perintahkan misalnya, Dede tolong ambilkan dompet mama di kamar. Kan? Atau Mengerti. ngerti. Ah, mengerti. Kemudian ambil dompet mama di kamar, bawa kasih ke papa. Bisa nggak? Mengerti. Mengerti. Bisa. Oke. Ya. Oke. Baik ya Bu ya, kita tanyakan lebih jauh ya. Silahkan dok. Oke, terima kasih dok. Iya. Baik. Ini masalahnya gagap. Hmm. Gagap yang jadi sebetulnya ada lebih bagus ada sesi khusus lagi nih gagap. Gagap itu Kayaknya episodenya bisa kita sendiri nih dok. banyak kayaknya, banget Dok. nih. Iya, kita bicara kompleks ya. Iya, gagap itu ada yang memang normal, Iya. kemudian dia akan menghilang sendiri, tetapi ada yang baru timbul karena ada stresor atau provokator tertentu. Oh, oke. baik. Kita harus lihat. Pada umumnya gagap itu mungkin terjadi karena idenya dia tinggi. Dia banyak banget yang mau banyak disuruh diungkapkan maunya. gitu loh. Ya, Saking- salah. Jadi sampai cuma sedikit yang keluar. Betul, tapi antara keinginan atau di pikirannya sudah jauh, tapi kemampuan ekspresinya masih terbatas. Oh, baik. Itu dia kemudian, nah itu agak iya. Jadi gagap. gagap. Iya. Satu itu. Kedua, mungkin dia memang pernah ada suatu trauma tertentu, terus akhirnya dia kaget. Oh, Akhirnya oke. dia Oh, pernah dibentak, pernah Misalnya. ditakuti. Enggak ya. dibentak barangkali. Iya, dia barangkali. kan. Jadi artinya ada Jadi dia mau trauma ngomong atau jadi- stres tertentu. Iya. Itu kita harus evaluasi lagi. Baik. Jadi gagapnya sejauh apa sih gagapnya? Iya. Itu memang Ini memang harus dievaluasi lagi nih ya soal gagapnya sendiri. iya, kayaknya untuk bicara ini kita nggak bisa asal oke, ini terlambat bicara, ini gagap, giniin, gituin, kayaknya nggak bisa. Kita lihat
per individu. Dan semua kasus per kasus nih kita lihat. Betul. Tapi tadi kan belum dijawab ya dok ya, sebetulnya sampai sebegini banyak kasusnya keterlambatan bicara tuh siapa sih biang keladinya? Nanti ya dok ya. Nah, jeda dulu ya pemirsa Ya, ya. pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap sama kami di sini di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Tidak Sampai terasa nggak nih sudah di kerasa, segmen ya. terakhir nih Bun. Betul nih dokter Ana. Tapi kita punya satu dokter lagi kan, sebetulnya ada dokter Ani nanti ya. Iya. Hai dokter Iya. Ani, silakan, Silakan, Dokter Ani. Ya. Ya. Saya sebutkan namanya ya dok ya, dokter Firmandiani ya, Sadap ya. Ini dokter spesialis fisik dan rehabilitasi medik. Pasti pemirsa bingung, buat apa gitu ya. Iya. Gini ceritanya, anak-anak yang gagap nanti, artikulasinya tidak jelas, nanti ke dokter Ani. Ya, ini menarik nih. Diajarin, misalnya kemudian cadelnya bisa hilang. Tapi sebelum itu dok, satu lagi dok tadi, siapa biang keladinya? Apakah gadget bisa jadi tunjuk bahwa dia salah satu permasalahan buat kita? Baik. Sebetulnya secara ada statistiknya, tetapi kita tidak bisa langsung menyalahkan gadget tadi. Ya. Salah satunya adalah memang yang pasti nih, Ya. tidak ada interaksi atau tidak ada stimulasi untuk komunikasi dua arah. Itu sering tanpa disadari kita biarkan anaknya sudah pinter, kemudian kita biarkan asik nonton TV, asik ini sendiri dan tidak mengganggu. Nah itu dianggap anaknya anak baik. Supaya ibunya bisa kerja sama Iya. bapaknya. Ibunya Jadi ini bisa kerja. ibunya juga Nah, cari aman, oke. Betul. Tapi mohon maaf ini belum tentu juga terjadi pada keluarga itu. Baik. Ya. Jadi apakah pasti biang keladinya adalah gadget? Belum bisa dijawab iya. Ya. Sangat individual. Tapi salah satu faktor barangkali Salah satu iya. Ya, faktor tapi ini ada yang menarik yang adalah- banyak sekali ditanyakan juga pemirsa mengenai faktor keturunan. Nah ini Iya. apakah ada faktor Kalau keturunan? iya, kalau Mitos ayah atau fakta ibunya sih? terlambat bicara, apakah anaknya juga nanti akan terlambat bicara? Ya, jadi ada delay yang konstitusional atau familial. Oh, Oke. ada nih yang Ada. diturunkan. Ada. Ya, tapi semuanya jelas normal, tidak ada masalah di area perkembangan yang lain. Memang ngomongnya satu-satu, nanti pada usia 3 tahun dia bisa Oh, bisa mengejar sendiri. Nah, Oke. itu tentunya kita pastikan dulu ya, Baik. ibunya bagaimana, bapaknya bagaimana, ternyata nanti dia mengejar dan seterusnya. Ada yang seperti itu Baik. familial atau konstitusional delay. Baik, dokter Ani, kita teruskan dokter Ani Iya. ya. Dokter Ani, gimana ceritanya dokter Ani? Anak-anak yang barangkali tadi yang gagap, itu memang ada caranya sendiri atau bagaimana? Jadi tadi kan dokter Ana kan udah jelasin ya panjang lebar. Jadi sebenarnya kan prinsipnya kalau anak gangguan bicaranya terlambat, tadi udah ada red flags-nya. Kita tuh yang pertama kali kan udah dijelasin pendengarannya harus bagus dulu karena itu menyangkut reseptif pemahaman dia dan speech-nya nanti. Ya. Gimana dia mau bicara lancar kalau dia dengernya aja separuh-separuh Iya, gitu ya. Terus yang kedua harus ada nanti kognitifnya ya. Kepinterannya gimana sesuai usianya apa enggak ya udah dijelasin sama dokter Ana juga. Terus yang ketiga nanti yang penting adalah interaksi. Interaksi itu hubungannya sama kontak mata, dia bisa senyum sosial, umur 3 bulan, udah mulai dia bisa pointing ya. Terus yang keempat itu ada seperti motorik ya, tapi itu melibatkan organ-organ oromotor yang ada di mulut, di penapasan, menelan dan hidung Itu juga. seperti apa tuh? Jadi maksudnya yang terakhir itu nutrisi sebetulnya asupan. Nah, dua ini memang Nanti ya kita ke dapur ya kalau nutrisi ya. Iya, boleh, iya. boleh. Tapi kalau yang tadi yang organ oromotor itu sebenarnya hampir sama prinsipnya. Tapi kita paling gampang itu misalnya saya bagi dulu ya. Misalnya 4 sampai 6 bulan, 9 sampai 12 bulan, nanti 18 sampai 24 bulan. Jadi kalau 4 sampai 6 bulan itu yang paling penting adalah dia biasanya itu tadi ini kan kita setting ideal ya. Jadi misalnya kalau anak sudah nggak ada masalah, pendengarannya oke, 4 bulan itu dia itu ada hal di mana dia mulai transisi itu. Di mana dia mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI kan. MPASI harus diperkenalkan mulai 4 bulan. Paling lambat itu 6 bulan sebetulnya, tapi 4 bulan itu sudah mulai diperkenalkan. Nah, indikator yang kita lihat apakah dia dikasih 4 bulan atau 6 bulan itu berat badan. Oke. Berat badan itu nggak boleh dia itu naik tapi nggak sesuai standar. Atau dia nggak naik atau malah turun itu lebih nggak boleh lagi. Jadi kalau dia naik tapi masih tidak sesuai standar, tidak sesuai usia atau jenis kelamin,
itu sudah harus waspada. Jadi kita harus perhitungkan apakah ini sebabnya harus datang tuh ke dokter anak. Ya sebabnya Ini berat kenapa? badan apa hubungannya sama produksi bicara? Karena nanti kita pikirkan bahwa kalau 4 bulan itu misalnya kita kan perkenalkan tuh MPASI, berarti kan kita mulai ngelatih apakah anak ini sudah siap untuk diperkenalkan makanan padat. Ini lebih ke arah Oromotornya itu udah siap apa belum gitu. mulutnya. Ini Iya, kita iya. bicara rongga mulut, nanti ini kan yang produksi Iya. suara itu Iya, jadinya iya. organnya nih Iya, ya. jadi misalnya dia anaknya itu syaratnya apa? Anak itu sudah mulai yang pertama kalau kita lihat anak itu kan dari atas ke bawah ya. Misalnya anak itu harus bisa dia kepalanya tuh squat angkat. Ya itu nomor 1. Terus dia kemudian dia itu sudah ada senyum sosial, ada attachment antara ibu atau caregiver dengan anak. Dia nanti kalau lihat makan tuh exciting gitu loh, bukan yang terus dia sudah mulai bisa Iya, senyum itu tuh sosial. komunikasi asik. Buka mulut ya mulai Iya, gitu iya, kan udah mulai bisa terus mulai dia itu bisa meraih sampai menggenggam. Iya. Tapi dia cuma itu aja terus habis gitu dia harus bisa misalnya duduk meskipun dia belum duduk tegak gimana duduk nggak apa-apa. Yang penting dia bisa arm support. Arm support itu kalau dia ditengkurepin dia Ya. itu bisa nahan Nahan. dadanya. Tapi kan ini lebih ke arah motorik semua. Kalau Iya. bicaranya Karena gini, kalau dia otot anti gravitasinya sudah bisa kuat, artinya itu udah ada tahanan. Jadi dia itu baik. resiko tersedaknya lebih kecil. Jadi Gitu, nih dan- kita ceritanya adalah semua yang diceritakan kan kayaknya aku kan motorik kasar, motorik halus, Iya. apa urusannya sama bicara? Ternyata ada otot dada, ada rongganya, semua yang nanti memproduksi suara. Jauh ya pemirsa ya, tapi belum apa kita suruh pindah. Katanya oke kita pindah dulu yuk, dok, Ya. dok, kita Jadi pindah. tadi dok. jenis Kita pindah. makanannya apa yang keras, apa yang lembut? Silakan dokter Ana. Apakah jangan-jangan mengunyah itu juga salah satu di sini dok? Oh Di iya, sini ya. sorry. Apakah mengunyah itu juga salah Dokter Ana satu mau yang akan membantu kita untuk anak-anak tersebut untuk memproduksi suara? Sebenarnya kalau dari penelitian itu kalau dia misalnya nggak bisa ngunyah, apakah dia selalu anak itu jadi delay speech dan pengaruh sama kognitif? Itu Iya. belum pernah ada yang benar-benar jurnal yang membuktikan tersebut gitu. Yang penting tadi dokter Ana bilang selama reseptifnya bagus, kognitifnya bagus, anak itu kadang-kadang ya dia males saja bicara gitu. Males Aja bicara. dia. Tapi harus tega, kata dokter Ana juga tega Harus aja. dipaksa untuk bicara ya Bun ya. Ini dokter Ana udah bener banget. Misalnya anak itu kalau dia minta sesuatu udah pointing, terus kita harus tadi kan dokter Lula udah bilang tuh minta gitu. Yang penting kita itu bilangnya itu kalau bisa mamam atau yang paling gampang tuh kan mamam karena mamam itu kayak babbling kan, mama papa. Itu kan harus bisa babbling saat 6 bulan tuh dokter Ana udah sebutin 12 bulan harus bisa Jadi tuh jenis babbling. kelembutan, kekerasan jenis makan itu nggak terkaitan langsung ya, lebih kaitannya lebih ke arah tadi Tadi otot-otot tadi. Sebenarnya kalau dibilang berpengaruh langsung bisa saja ya. Maksudnya begini, pada waktu dia 9 bulan, dia itu harus bisa mulai dia mulai mau makan. Jadi antara lidah sama rahangnya itu harus bisa seperti mencakup semua sendoknya. Terus dia otot-otot ngunyahnya kapan dia mulai? Jadi harus dirangsang juga. Jadi pertama kali yang penting ini ya, yang penting banget. Jadi kalau kita ngasih makan pertama kali untuk MPASI, kita itu ada di samping kanan kiri karena kanan kiri itu gigi molar itu kan di samping. Yang buat Jadi kalau ngunyah. bisa jangan terlalu kena ini misalnya lidah, ini langit-langit jangan terlalu kena Langit-langit, ya. Kenapa? Karena itu merangsang dia untuk langsung menelan. Sayangnya waktunya udah habis nih kayaknya panjang nih walaupun kita udah nggak punya anak lagi ya tapi gimana dong ya pemirsa rasanya nih cerita mengenai keterampilan bicara termasuk bagaimana organnya semua dan apa yang harus dilatih kita akan hadirkan kembali pemirsa karena ini belum selesai Betul pastinya sekali. pertanyaan juga makin banyak yang masuk kita janji untuk menghadirkan kembali Ya, dokter pastinya. Ana dan dokter Ani ya Dokter Ani. Ya. Ya, jadi pemirsa untuk keterampilan bicara ini paling penting yang kita dapat dari hari ini adalah kita harus bisa mendeteksi secara dini. Jadi jangan sampai terlambatnya sampai bertahun-tahun begitu ya. Dan itu perlu peran dari tidak hanya ibu saja tapi juga suaminya, ayahnya dan juga pihak keluarga dalam rumah itu. Pemirsa terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya. Kami berjanji akan membuka pertanyaan kembali dan akan menjawab semua yang berhubungan dengan keterlambatan bicara. Dokter Ana terima kasih banyak. Dokter Ani terima kasih Terima kasih banyak Dokter Ana, Dokter Ani. Belum bulat ya nanti. Kayaknya masih gantung ini ya Bun ya. Masih gantung. Ya pemirsa saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 3 di TVRI Nasional. Iya. Jangan saksikan terus tetap di Indonesia Sehat karena iya. sehat itu asik. Asik.